Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Nine of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Death. Kartu ketiga. Di sini ada Child of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Guardian of Wands. Kartu kelima. Di sini ada The Moon. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Explorer of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Wands. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke. Wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini menggambarkan sepertinya saat ini kamu akan segera siap, akan segera percaya diri untuk move on, untuk meninggalkan masa lalumu, karena saat ini di depan matamu, kehidupanmu sudah banyak kemajuan, sudah banyak peningkatan, baik di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha, dan berimbas kepada finansial menjadi semakin baik, menjadi semakin kokoh. Dan tentunya ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada rasa percaya dan rasa persahabatan yang tumbuh dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu karena perbuatan baikmu selama ini. Dan saat ini kamu benar-benar digandrungi, benar-benar dikagumi dan digemari oleh beberapa lawan jenis yang ada di lingkunganmu saat ini karena mereka begitu terkoneksi, mereka begitu terpesona karena cara sikapmu, cara bertuturmu, dan cara memperlakukan orang dengan baiklah yang membuat mereka terkagum, yang membuat mereka terkoneksi. Sehingga saat ini auramu, saat ini pesona dan inner beautymu begitu tampak muncul dari raut wajahmu, dari sikapmu, dari caramu bertutur, dan dari caramu memperlakukan orang lain. Nah, kenapa hal ini tiba-tiba terjadi di dalam kehidupanmu? Kenapa saat ini kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu? Dan kamu sangat percaya diri sekali karena di depan matamu sudah banyak kemajuan dan peningkatan. Nah, mungkin kamu adalah seseorang yang telah berproses, yang telah belajar dari kesalahan, dan telah mampu legowo menerima dan memaafkan setiap kenyataan, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Mungkin kamu pernah mengalami trauma di masa lalu di dalam hubungan asmara. Kamu sempat mengalami kegagalan, kemunduran di setiap pekerjaan, bisnis, dan usaha. Karena hubungan pada saat itu yang kamu pertahankan dengan sangat gigih. Tetapi pasanganmu berkata lain. Dia lebih memilih orang lain, lebih memilih kekayaan, lebih memilih kedudukan ataupun jabatan yang lebih baik daripada kamu pada saat itu. Jadi pada saat itu kamu benar-benar merasa ditinggalkan, benar-benar merasa hancur karena merasa dicampakkan dan diabaikan. Oke?
Sehingga terjadilah kesedihan yang mendalam di dalam dirimu, dan kamu hilang semangat, dan kamu sempat mengalami kemunduran di setiap kegiatanmu. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal inilah yang membuat kamu semakin menyadari dirimu, sadar diri maksudnya begitu ya, membuat dirimu mampu menerima kenyataan dan membuat dirimu semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik daripada hari ini dan melakukan yang terbaik untuk kemajuan setiap harinya. Dan benar saja, di saat kamu memiliki motivasi yang baik ini, kamu mulai berjuang lagi, kamu mulai tata lagi kehidupanmu, kamu mulai berusaha lagi, melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sehingga banyak kemajuan-kemajuan kecil, sehingga ada pekerjaan, ada bisnis dan usaha yang kembali berjalan lancar. Nah, di saat itulah, di saat semuanya mulai membaik, dan di saat itulah kamu selalu share, kamu selalu bagikan pengalaman, pengetahuan, ya, bagikan ilmu-ilmu, ide-ide gagasan yang baik kepada orang-orang dan lingkungan sekitarmu, sehingga mereka banyak mendapat manfaat baik dari ceritamu, dari pengalamanmu, dari ilmu yang kamu miliki, sehingga saat ini lingkungan dan sekitarmu benar-benar merasa nyaman, benar-benar merasa respect dan hormat kepada dirimu, sehingga kamu banyak dapat kemudahan, banyak dapat support dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Nah, hal inilah yang nantinya ya berpeluang menjadikan banyak kesempatan, banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan datang ke dalam kehidupanmu, datang dari orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini banyak mendapat bantuan, banyak mendapat manfaat baik dari setiap pengalaman, dari setiap cerita, dari setiap ide-ide dan gagasan yang baik yang kamu share pada saat itu. Nah, jadi makanya saat ini kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang dihormati, yang dirindukan dan dipercaya oleh orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Nah, dari hal inilah, mungkin dari cerita orang-orang dan lingkungan sekitarmu tentang kebaikanmu inilah, ya, yang mungkin membuat beberapa orang lawan jenis pada saat ini yang ada di lingkunganmu tertarik dan terkoneksi, bahkan kagum kepada dirimu. Dan mungkin salah satu di antaranya sudah mencari cara bagaimana ingin selalu dekat kamu, bagaimana ingin selalu berkomunikasi denganmu, entah dia mencari cara untuk sekedar makan siang bersama, untuk bercerita pekerjaan, ya, share masalah bisnis dan usaha, apapun caranya. Yang jelas dia ingin selalu berdekatan dengan dirimu. Nah, hal inilah yang membuat kepercayaan dirimu semakin naik, yang membuat kamu semakin bersemangat dan kamu akan siap segera untuk move on, segera untuk meninggalkan masa lalu yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja, menuju masa depan yang lebih bahagia, lebih baik, dan tentunya lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar saja. Kartu pertama mengatakan banyak keberkahan, banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, mungkin inilah manfaat dari perbuatan baikmu, dari kamu ingin selalu berbagi, ya, yang kamu miliki, entah pengalaman, entah tenaga, entah pemikiran, ataupun rezeki. Hal inilah mungkin yang menarik peluang, yang membawa kesempatan, ya, yang membawa tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan untuk kehidupanmu, sehingga terjadilah peningkatan secara finansial, menjadi semakin kokoh, menjadi semakin kuat. Nah, inilah mungkin bentuk dari sebuah keberkahan, dari sebuah keberuntungan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi keyakinanmu untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan untuk selalu menjadi berguna, selalu berbagi kepada orang-orang dan lingkungan sekitar, mulai membuahkan hasil yang baik. Dan sepertinya kamu akan segera bisa membuat kehidupanmu kembali merasa bahagia, kembali merasa nyaman. Karena mungkin dari beberapa orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini, salah satu di antaranya adalah seseorang yang mungkin juga kamu sukai karena dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Dia menarik, dia baik, dia perhatian dan pengertian, serta dia pandai dan tahu cara bagaimana bisa membuatmu selalu tersenyum
di saat berkomunikasi, di saat kontak dengan dirinya. Nah, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan bisnis, ataupun dari lingkungan sosial. Bisa dari lingkungan mana saja. Oke, jadi sesuaikan saja dengan teman-temanku Sagittarius kondisinya masing-masing. Ya, kita mulai lanjut dengan kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, ada cinta, ada hubungan yang berakhir. Oke, tetapi ada beberapa orang yang kembali hadir, dan salah satunya mungkin akan mampu meluluhkan hatimu karena dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi inilah mungkin yang dikatakan mati satu, tumbuh seribu. Nah, di saat kamu mengalami kegagalan di dalam hubungan asmara, di saat kamu merasa terpuruk, di saat itulah kamu menambah motivasimu, menambah semangatmu menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Sehingga di saat semua membaik, di saat ada lingkungan, orang-orang sekitar yang kembali percaya, yang kembali respect, yang kembali hormat dengan dirimu, ya karena kamu ingin selalu berbagi, berguna, bermanfaat bagi mereka, dan di saat itulah kamu makin dikagumi, kamu makin dirindukan oleh orang-orang dan lingkungan sekitarmu, terutama lawan jenismu. Jadi ada beberapa ya yang ingin mencari cara agar selalu ingin menuju kamu, agar selalu ingin berdekatan dengan dirimu. Jadi seolah-olah kamu tinggal pilih nih, yang mana yang paling tepat untuk dirimu. Karena mungkin di sini kamu tidak ingin mengalami luka yang sama. Kamu tidak ingin mengalami yang namanya kegagalan, kekandasan di dalam hubungan asmara. Karena kamu ingin memiliki hubungan asmara saat ini, ya, yang benar-benar bertujuan endingnya nanti ke jenjang pernikahan. Nah, jadi kamu akan pilih yang terbaik dari beberapa orang ini. Dan sepertinya salah satunya sudah ada yang ingin kamu pilih, yang ada di hatimu. Jadi tinggal bagaimana waktu menjawab semuanya. Sembari kamu melupakan luka lamamu di dalam hubungan asmara yang lalu. Oke? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Child of Swords. Nah, jadi semakin ke depan, ya semakin berjalannya waktu, kamu semakin bijaksana, ya. Kamu semakin memiliki pandangan yang jauh ke depan, pandangan yang luas, ya. Juga kamu memiliki empati yang semakin hari semakin baik, ya. Tampak kamu ingin selalu memberikan apa saja yang terbaik yang kamu miliki untuk orang-orang dan lingkungan sekitar. Ya, kamu selalu ingin share ide, gagasan, ya, pemikiran, ya. Bahkan ilmu yang kamu miliki tidak segan-segan kamu bagikan demi kemajuan bersama. Nah, jadi inilah mungkin salah satu yang membuat lingkungan dan orang-orang sekitarmu semakin merasa nyaman dengan kehadiran dirimu. Jadi di saat kamu mungkin keluar kota, di saat kamu bekerja di tempat lain misalnya begitu ya, kamu selalu dirindukan. Ya, kebaikan-kebaikanmu selalu diceritakan. Nah, ilmu-ilmu yang kamu berikan, ya, ide dan gagasan yang baik yang kamu miliki, mereka terapkan untuk kehidupan mereka sehingga mereka juga mendapat manfaat baik, ya, dari setiap apa yang kamu berikan selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, inilah keberanian di dalam dirimu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, untuk memaafkan siapa saja, memaafkan keadaan, untuk selalu membuat dirimu merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas apapun yang kamu dapati. Nah, keberanian inilah yang membuat kamu semakin legowo, semakin bijak di dalam menjalani hari-harimu. Dan benar saja, kehidupanmu semakin kesini semakin membaik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita ada The Moon ya. Nah, inilah yang menggambarkan kerinduan, yang menggambarkan fantasi, yang menggambarkan mungkin ya seseorang yang baru-baru ini terkoneksi ataupun beberapa orang. Salah satu di antaranya sudah tidak mampu lagi menahan kerinduannya, menahan keinginannya untuk segera menuju kamu, dan sepertinya dia akan mati-matian
memberitahu kamu bahwa dia menginginkan dirimu. Nah, jadi siapakah dia? Sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman Sagittarius masing-masing ya. Yang jelas seseorang ini ya mungkin memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Dia menarik, dia baik, dia memiliki banyak cara ya agar selalu membuatmu tersenyum, agar selalu membuatmu happy di saat kontak, di saat berkomunikasi dengan dirinya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Explorer of Cups. Nah, inilah keberuntungan, keberkahan, kemajuan, dan peningkatan terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam bertindak, ragu-ragu di dalam memutuskan hal penting, tidak pernah ragu-ragu di dalam perbuatan-perbuatan baik, di dalam share, di dalam berbagi akan kebaikan untuk siapa saja di dalam kehidupanmu saat ini. Makanya kehidupan kamu semakin berkah, semakin banyak rezeki yang mengalir, semakin banyak kemajuan, semakin banyak rasa hormat, semakin banyak respect ya dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu, dan kamu akan semakin berbahagia dengan hadirnya seseorang ya yang baru-baru ini selalu mencari cara untuk memperjuangkan, untuk meluluhkan hatimu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu ya menambah motivasi lagi, menambah semangat lagi, sehingga kamu mampu menjadi yang terbaik setiap harinya dan akan mengalami sebuah peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu, serta kebahagiaan akan muncul kembali untuk hati dan perasaanmu, karena kamu telah sangat dirindukan. Kamu telah sangat diinginkan dari seseorang yang mungkin baru-baru ini menuju kamu, dan baru-baru ini juga mungkin akan mampu meluluhkan hatimu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.